warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Rohadatul Ais. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan supervisi pendidikan. Nah, perencanaan ini diartikan sebagai suatu proses pembuatan rencana, model, bentuk, atau konstruksi sesuatu yang akan dilakukan. Sementara supervisi pendidikan adalah pembinaan ke arah perbaikan mutu pendidikan serta peningkatan mutu belajar. Nah, jadi yang dimaksud dengan perencanaan supervisi pendidikan adalah suatu proses kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan dan pembinaan terhadap sekolah yang bertujuan untuk peningkatan kinerja agar lebih optimal. Nah, kemudian dalam kegiatan perencanaan supervisi pendidikan yaitu biasanya mengacu kepada identifikasi permasalahan. Nah, identifikasi permasalahan ini adalah yakni hal-hal atau aspek-aspek yang perlu disupervisi. Nah, kemudian setelah menemukan hal-hal atau aspek-aspek yang perlu disupervisi, kemudian dilakukan identifikasi permasalahan, yaitu dilaksanakan dengan cara menganalisis kelebihan, kekurangan, peluang serta ancaman dari aspek pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru agar supervisi lebih efektif dan tepat sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Saputri. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam perencanaan supervisi pendidikan. Ada 5 langkah dalam perencanaan supervisi pendidikan. Yang pertama, yaitu dengan mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi antar guru, ataupun rapat dengan staf. Yang kedua, mengolah data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang telah dikumpulkan. Jadi setelah melakukan kunjungan kelas atau pertemuan antar guru, data itu dikumpulkan, diolah, dan dianalisis. Yang ketiga, mengklasifikasi data sesuai dengan permasalahan. Maksudnya, data yang didapat itu diklasifikasi sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Misalnya, permasalahan tentang cara menyampaikan pembelajaran yang kurang, permasalahan tentang strategi pembelajaran yang dilaksanakan itu kurang tepat, atau permasalahan pengelolaan di dalam kelas, dan lain sebagainya. Jadi permasalahan itu diklasifikasi, disendiri-sendirikan. Yang keempat, menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi setelah data itu disendiri-sendirikan, diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan, barulah ditarik kesimpulan, oh ternyata letak permasalahan, akar permasalahannya itu di guru, misalnya kurangnya profesionalisme guru dalam mengajar, atau permasalahan ini terletak akarnya di siswa, dan lain sebagainya. Jadi ditariklah kesimpulan. Setelah itu, langkah yang kelima atau langkah yang terakhir, menetapkan teknik yang tepat yang digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme guru. Setelah mengetahui akar permasalahan, barulah ditetapkan teknik yang tepat dalam memperbaiki permasalahan yang ada. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lilia Kamelia Dewi. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan supervisi. Yang pertama, seorang supervisor itu harus memiliki sifat kreativitas, karena setiap sekolah itu memiliki kreativitas atau kemampuan yang berbeda-beda, sehingga misalnya kita melakukan perencanaan di suatu sekolah, maka tidak bisa diterapkan di sekolah lainnya. Yang kedua, supervisi yang direncanakan itu tidak sesuai dengan standar. Karena itu, sebagai supervisor itu harus terlebih dahulu mengetahui kebutuhan dan situasi yang akan disupervisi.
komprehensif. Artinya, dalam melakukan atau melaksanakan suatu supervisi itu, kita harus mengetahui aspek-aspek yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Keempat, perencanaan supervisi itu harus fleksibel. Maksudnya, dalam melakukan perencanaan harus mengetahui dan dapat menyesuaikan dengan keadaan yang dihadapinya. Saya, Rada Edla Putri, akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang faktor-faktor penting dalam perencanaan supervisi pendidikan. Yang pertama, ada kejelasan tujuan pendidikan di sekolah. Tujuan pendidikan di sekolah apabila seorang kepala sekolah sebagai supervisor dapat membina guru dalam menguasai prinsip-prinsip yang dipakai dalam proses pembelajaran, serta memilih dan menggunakan metode yang mampu membuat siswa aktif dalam belajar, agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Selanjutnya, yang kedua, ada pengetahuan tentang mengajar yang efektif. Nah, pada penjelasan ini hampir sama dengan faktor kejelasan pada tujuan pendidikan di sekolah ya. Dengan kata lain, seorang supervisi haruslah seorang guru yang baik dan berpengalaman, yang dapat dan selalu ingin membina guru mengajar secara efektif dan menyenangkan, atau yang biasa disebut dengan pembelajaran PAIKEM. Untuk yang ketiga, ada pengetahuan tentang anak atau peserta didik. Supervisi dan seorang pendidik harus benar-benar mengerti karakteristik dan kebutuhan setiap anak didiknya, sehingga pendidik mampu menyesuaikan dan mengimplementasikannya ke dalam caranya mengajar, baik itu menggunakan strategi, model, maupun metode pembelajaran. Saya Faimatul Ulumiyah, absen 15, NIM 93260711, akan melanjutkan penjelasan tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan saat melakukan perencanaan supervisi. Yang selanjutnya ada faktor pengetahuan guru, di mana seorang supervisor harus mengenal lebih jauh tentang kemampuan dan ketidakmampuan seorang pendidik untuk menjadikannya lebih profesional. Dalam merencanakan kegiatan supervisi harus didasarkan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan seorang guru. Perlu juga diperhatikan bagaimana seorang guru bersikap kepada masyarakat, bagaimana seorang guru berpandangan tentang pendidikan, dan bagaimana seorang guru melakukan tugasnya sebagai seorang pendidik. Poin yang kedua yaitu seorang supervisi harus memiliki pengetahuan tentang sumber-sumber potensi yang akan digunakan untuk menyupervisi. Dalam perencanaan supervisi harus memperhatikan alat apa saja yang akan digunakan, di mana kegiatan akan dilakukan, siapa saja yang akan diikutsertakan seperti narasumber, dan berapa biaya yang akan dikeluarkan. Poin selanjutnya yaitu seorang supervisor harus memiliki kemampuan dalam menentukan waktu. Jadi seorang supervisor itu tidak boleh terlalu terburu-buru dalam menentukan batas waktu, karena perencanaan supervisi ini perlu memperhatikan bagaimana situasi dan kondisi sekolah tersebut, dan tergantung pada tujuan yang akan dicapai sekolah tersebut.